4 pekan sudah Israel membombardir Gaza. Atas serangannya, Israel mendapat kecaman internasional, terutama dari negara-negara di Timur Tengah. Lantas, apakah serangan Israel ini bisa memicu perang di kawasan Timur Tengah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran. Selamat sore, Mbak Dina. Ya, selamat sore. Baik, Mbak Dina, ini masyarakat Gaza berpacu dengan waktu sebelum listrik juga diputus, kemudian pasokan air menipis, kemudian juga oksigen di rumah sakit juga sudah kian menipis. Apa menurut Anda konsekuensi konkret atau solusi konkret yang bisa menghentikan serangan Israel ini secara cepat begitu? Ya, yang pertama tentu jadi gini, kalau kita bicara soal solusi, apa yang harus solusi paling cepat tentu saja menekan Israel untuk menghentikan semua serangannya ke Gaza dan membuka pintu Rafah supaya seluruh bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan segera. Tapi kan pertanyaannya bagaimana cara menekan Israel gitu ya? Karena berbagai resolusi selama puluhan tahun ini, kan ini bukan serangan pertama, ini sudah serangan kesekian kalinya yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, dan sudah banyak resolusi yang menyatakan bahwa Israel melakukan kejahatan kemanusiaan, melakukan pelanggaran hukum internasional, yang kan tidak pernah dipatuhi. Dan terakhir juga ada upaya untuk mengeluarkan resolusi untuk menghentikan serangan itu juga diveto. Jadi struktur Dewan Keamanan yang ada hak veto untuk negara-negara tertentu itu menghambat upaya untuk menekan Israel untuk menghentikan situasi ini. Nah, harapannya kalau menurut saya adalah ada di masyarakat sipil. Kita melihat bagaimana terutama di negara-negara barat, aksi-aksi demo sangat besar ya, belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka menekan pemerintah mereka untuk tidak lagi memberikan dukungan kepada Israel. Saya pikir ini ya, kuncinya ada di sini. Ketika negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, berhenti untuk memberikan dukungan dana, politik, dan senjata kepada Israel, tentu Israel juga tidak punya lagi kekuatan untuk melanjutkan serangannya terhadap Palestina. Oke, jadi dari pandangan Anda sendiri, upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum-forum di PBB ini tidak efektif begitu ya? Mau tidak mau artinya memang selain gerakan masyarakat sipil, kemudian mungkinkah negara-negara di sekitar Israel ini, di sekitar Palestina ini membantu dengan menurunkan persenjataan untuk membantu Gaza? Ya, saya pikir ini ada perubahan besar di negara-negara Arab di sekitar Palestina ya, misalnya di Jordania. Jordania ini berhubungan baik dengan Israel, bahkan menutup pintu perbatasan dengan Palestina gitu ya. Nah, yang terjadi di Jordan adalah demo besar-besaran menuntut agar pemerintah mereka membuka perbatasan, memberikan bantuan, dan kemudian ini ya secara penuh gitu membantu Palestina. Kemudian juga di Mesir juga terjadi demo besar-besaran. Nah, mudah-mudahan gitu ya, dengan tekanan dari masyarakat sipil terhadap pemerintahan negara-negara Arab yang masih memberikan dukungan kepada Israel, nah itu juga memberikan perubahan kebijakan luar negeri terhadap mereka. Karena kita tahu kebijakan luar negeri itu salah satu komponen determinannya adalah opini publik gitu. Semakin kuat opini publik untuk menekan pemerintahan di negara-negara Arab ini agar mau memberikan bantuan yang serius, bukan hanya bantuan yang berupa sedekah kemanusiaan, bukan sebatas itu saja. Mudah-mudahan ya, kita berharap akan ada perubahan kebijakan yang signifikan. Nah, kemudian kita juga berharap dari sisi ini, sebenarnya kan front perlawanan itu tidak terbatas di Gaza saja. Kita melihat kemarin Yaman sudah mulai melakukan serangan ke Israel dengan tujuan untuk membantu Gaza gitu ya. Dan kemudian di utara Israel itu berbatasan dengan Lebanon, itu juga sudah ada milisi perjuangan yang juga melakukan serangan kepada Israel dengan tujuan untuk membantu Palestina. Dan di Irak kita lihat bagaimana milisi-milisi perjuangan di Irak itu juga menyerang pangkalan-pangkalan militer Irak, pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Kemudian juga dari Suriah juga sudah mulai ada serangan ke arah Golan. Jadi frontnya sudah semakin melebar. Saya pikir ini memberikan tekanan yang sangat besar juga kepada Israel. Oke. Kalau kita lihat selain negara-negara yang Anda sebutkan tadi, ada Yaman, kemudian Irak juga yang memberikan tekanan terhadap Israel.
ini negara di sekitar juga terbelah begitu ya. Ada yang sehingga saat ini belum melakukan langkah konkret. Katakanlah negara-negara besar seperti Arab Saudi, kemudian juga Mesir yang kemarin sempat menolak pengungsi untuk dipindahkan ke sana. Nah, menurut Anda apa yang terjadi sehingga mereka ini belum bergerak juga? Ini kita untuk menjawab ini perlu melihat bagaimana sejarah terbentuknya monarki Arab itu ya. Kita melihat misalnya sejarah di Arab Saudi, Jordan itu monarkinya kan dibentuk dengan kerjasama dengan Inggris waktu itu, dan kemudian sampai hari ini monarki-monarki Arab ini masih terkooptasi ya oleh kekuatan Barat. Kemudian kalau kita bicara soal Mesir, Mesir itu juga mendapat bantuan yang sangat banyak, bantuan militer yang sangat besar dari Amerika Serikat. Sehingga saya pikir yang terjadi itu adalah ada perbedaan pendapat atau perbedaan posisi antara pemerintahan atau elit dengan rakyat. Kalau rakyat, kita lihat betapa besarnya demo-demo pro-Palestina di negara-negara tersebut. Tapi kalau di level elit, mereka masih berusaha untuk mempertahankan posisinya gitu ya, karena tadi itu masih terkooptasi oleh kekuatan Barat. Artinya mereka masih merasa dalam tanda kutip ada utang budi begitu ya dengan Barat sehingga belum bisa leluasa bergerak untuk bahkan untuk membantu Palestina begitu ya. Iya, apalagi kita tahu misalnya Jordan itu ada pangkalan militer Amerika di sana gitu ya. Jadi itu menunjukkan betapa besarnya kooptasi Amerika Serikat terhadap pemerintahan di Jordan, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan sendiri yang terlepas dari kehendak Amerika Serikat, dan kita tahu Amerika Serikat adalah pendukung utama Israel. Oke. Selain itu juga ada kelompok kita kenal Hizbullah yang rencananya besok akan memberikan keterangan atau mengumumkan, dan sebelumnya juga sudah mengultimatum jika Israel tidak angkat kaki dari Gaza dan menghentikan serangannya di Gaza, maka mereka juga akan ikut turun ke medan tempur begitu. Jika memang besok terjadi Hizbullah ini melakukan penekanan di Gaza, apa konsekuensinya khususnya bagi Gaza itu sendiri dan terutama bagi Israel? Ya, Hizbullah itu didirikan tahun 80-an dengan tujuan untuk mengusir Israel dari Lebanon Selatan. Karena selama 20 tahun Israel itu menduduki wilayah Lebanon Selatan. Jadi Hizbullah ini adalah gerakan perlawanan yang akhirnya berhasil mengusir Israel di tahun 2000. Dan sejak tanggal 7 Oktober itu sebenarnya sudah terjadi saling serang antara Hizbullah dengan Israel, karena itu berbatasan darat kan gitu ya. Dan sudah banyak juga yang gugur di pihak Hizbullah, ditembak oleh Israel. Nah, saya pikir ya, dan ini juga dinanti oleh banyak orang, nanti hari Jumat ini apa yang akan disampaikan oleh Sekjen Hizbullah, Said Hasan Nasrullah. Kalau misalnya dia ternyata pidatonya adalah menggerakkan semua pihak untuk sama-sama membela Palestina gitu ya, sama-sama terjun ke medan perang, saya pikir dampaknya tentu akan sangat besar, dan bukan hanya di wilayah Palestina tapi menyebar ke kawasan Timur Tengah lainnya. Jadi konfliknya akan semakin melebar. Oke, konflik semakin melebar artinya melibatkan negara-negara tidak hanya Israel dan Palestina, namun juga negara-negara dan sekitarnya. Artinya jika memang konflik ini, kita tentu tidak ingin konflik ini meluas dan berdampak negatif gitu ya. Jika memang konflik ini meluas dan melibatkan banyak negara, mungkinkah campur tangan negara dari luar Timur Tengah ini juga akan masuk, dan seberapa signifikan pengaruhnya? Ya, yang jelas Amerika Serikat sudah ada ya di kawasan, kapal perangnya sudah ada, dan ketika Yaman melemparkan rudal ke arah Israel, itu Amerika Serikat mengaku bahwa ada mereka yang mencegat rudal tersebut gitu ya. Artinya memang sudah melibatkan diri di sini, dan kemudian juga pasukan Delta Force ternyata juga sudah ada di Israel, dan sangat mungkin ya sudah banyak indikasi bahwa mereka juga ikut dalam serangan darat di Gaza. Jadi sebenarnya sudah ada ini ya campur tangan luar, terutama dalam hal ini Amerika Serikat. Dan saya pikir ya yang kemungkinan akan melibatkan diri lagi adalah Iran ya. Lalu kalau dari pihak Israel yang mendukung Israel, ya mungkin
kemungkinan ya selain Amerika tentu sekutu-sekutu terdekat Amerika Serikat di negara-negara Eropa. Mungkin itu sih ya yang tapi kalau bagaimana dengan negara-negara Arab itu saya sendiri tidak bisa memperkirakan ya Ya. bagaimana apakah Jordan kemudian ikut juga, kalaupun ikut kemana berpihak. Tapi sejauh ini kita lihat bagaimana Jordan malah justru meminta rudal tambahan kepada Amerika Serikat gitu ya. Jadi indikasinya bahwa mereka akan berubah pikiran untuk membela Palestina masih belum terlihat, tapi kita bisa mengharapkan hal yang lain. Tentu kita tunggu saja beberapa hari mendatang. Oke, Mbak Dina, terakhir ini. Tadi Anda katakan bahwa tekanan dari masyarakat sipil juga signifikan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina di Gaza, kemudian menekan Israel. Bentuk tekanan seperti apa yang memang kita bisa lakukan, khususnya bagi masyarakat, terutama juga masyarakat di Indonesia, jika memang ingin membantu agar dampaknya memang betul-betul dirasakan di sana? Ya, kalau belajar dari ini ya upaya masyarakat internasional untuk menumbangkan rezim apartheid di Afrika Selatan tahun 1990-an, itu yang terjadi waktu itu adalah kompak ya masyarakat dunia itu melakukan aksi boikot gitu dan kemudian rezim apartheid tumbang dan dibentuk pemerintahan baru yang demokratis. Sebenarnya untuk solusi untuk Israel Palestina itu mirip-mirip juga. Yang diharapkan adalah dibentuk pemerintahan yang baru gitu ya, yang mengakui hak-hak semua warga yang ada di sana, baik itu Yahudi, Muslim maupun Kristen, dan kemudian juga mau menegakkan, mau mengikuti hukum internasional. Nah, ini juga salah satu pilihan ya, saya pikir pilihan yang memang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain ya, untuk memberikan tekanan ekonomi melalui aksi boikot ini. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, ketika ekonomi melemah, tentu akhirnya tidak punya sumber daya untuk melanjutkan perang kan gitu ya. Artinya benar ya, jika ada seruan untuk boykot misalnya produk-produk dari Israel, itu juga membantu signifikan ya? Saya pikir demikian karena perang itu butuh dana, ya kan, butuh logistik. Ketika ekonominya goyah gitu ya, karena ini ya karena perusahaan-perusahaan yang tadinya memberikan sumber daya keuangan kepada Israel itu semakin berkurang kekuatannya, tentu sumber daya perangnya juga semakin berkurang sehingga kita berharap bahwa peperangan atau serangan dan penjajahan terhadap Palestina itu bisa dihentikan. Baik, ini penting sekali ya, khususnya diketahui oleh masyarakat Indonesia. Jika sekecil apapun aksi yang kita lakukan, ini bisa berdampak pada rakyat Palestina di Gaza. Terima kasih Mbak Dina Sulaiman sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Terima kasih, selamat sore, sehat selalu Mbak.